Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, mahasiswa semester 4, program studi biologi, Fakultas Sains dan Teknologi Terapan. Teman-teman semua, mahasiswa biologi, hari ini kita akan belajar mengenai fisiologi hewan. Kita melanjutkan pertemuan yang kemarin, yaitu kemarin kita belajar mengenai persarafan. Nah, di sini kita akan melanjutkan yaitu mekanisme atau kerja dari otot. Kenapa? Karena yang namanya otot itu pasti akan berhubungan erat kinerjanya, mekanismenya itu dengan saraf. Nah, memang otot ini mungkin teman-teman sudah familiar ya, tidak asing lah istilahnya dengan otot. Dan dulu waktu histologi sudah belajar ya mengenai jenis-jenis otot dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita akan kulas kembali, kita akan belajar kembali bagaimana otot itu dapat bekerja dan bagaimana saraf itu dapat mempengaruhi kinerja dari otot. Baik, saya akan langsung masuk ke dalam materi. Yang pertama, nah, apa yang dimaksud dengan otot? Jadi kalau kita tahu bahwa otot merupakan salah satu sistem dan organ gitu ya, yang kemudian dia berfungsi untuk melakukan suatu kontraksi tubuh. Kita ketahui bahwa proses pergerakan di dalam tubuh kita itu yang berperan itu ada dua. Kalau kita lihat secara aktif, itu adalah otot yang bekerja. Tapi kalau secara pasif, itu adalah skeletal atau tulang. Nah, memang mekanisme kerja untuk mempengaruhi bagaimana tulang itu dapat bergerak, maka perlu yang namanya kontraksi. Nah, otot ini bertujuan untuk melakukan kontraksi tersebut. Nah, kalau kita tahu ada 3 jenis otot ya, ada otot rangka, kemudian ada otot jantung, dan ada otot polos. Di mana otot rangka yang kemungkinan besar mungkin menyusun tubuh kita jauh lebih banyak dibandingkan dengan jenis otot yang lain, di mana otot rangka ini berfungsi untuk menunjang proses homeostasis, seperti mengunyah, menelan makanan, kemudian beberapa otot-otot esensial pada mekanisme pernafasan, dan kontraksinya dalam menghasilkan panas atau regulasi suhu. Nah, otot itu dikategorikan berdasarkan adanya pita gelap atau pita gelap dan pita terang, itu dapat dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama adalah otot lurik, kemudian yang kedua adalah otot polos. Ini kalau kita membedakan adanya pita gelap. Kalau otot lurik itu berarti otot rangka dan otot jantung, sedangkan kalau polos itu adalah otot polos itu sendiri. Sedangkan kalau ini kalau teman-teman lihat secara gambaran histologi, nah ini otot rangka, kemudian ini adalah otot jantung, itu mereka memiliki garis gelap dan terang. Ini berarti menandakan bahwa mereka memiliki pita gelap. Sedangkan kalau kita lihat pada otot polos, itu dia tidak memiliki garis gelap dan terang. Gitu ya. Jadi ini kita bagi menjadi 2 jenis. Yang pertama adalah striated muscle, kemudian yang kedua adalah unstriated muscle. Ini kalau kita sekali lagi bandingkan berdasarkan ada tidaknya pita gelap. Tetapi kalau misalnya kita lihat dari proses persarafannya, jadi ternyata kan otot itu akan diatur oleh saraf. Nah, berdasarkan persarafannya itu akan dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama adalah somatik, kemudian yang kedua adalah otonom. Nah, somatik itu kinerjanya itu secara volunter atau sadar. Jadi kita sadar untuk melakukan kerja atau mekanisme kontraksi tersebut. Salah satunya atau satu-satunya adalah otot rangka. Sedangkan untuk jantung dan polos itu dipersarafi oleh autonom. Nah, mekanisme kerja dari otonom ini dia involunter.
Maksud dari involunter ini adalah tidak sadar. Jadi kita tidak tahu, tidak bisa mengatur ritme kinerja dari gerakan otot tersebut. Otot polos saat kita melakukan proses penelanan gitu ya, mekanisme kerja di dalam saluran pencernaan kita, atau bagaimana ritme kerja dari jantung itu kita tidak bisa atur seenak hati kita. Nah, saraf otonom ini yang bekerja terhadap proses persarafan tersebut. Nah, kalau kita lihat memang persarafan itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah somatik dan autonom, di mana memang skeletal muscle itu kerjanya itu dipengaruhi oleh somatik, sedangkan otot jantung dan smooth muscle atau otot polos itu dipersarafi oleh autonom. Kalau kita jabarkan sekali lagi, mungkin teman-teman masih ingat waktu pelajaran anatomi histologi di mana nervous system atau sistem saraf itu dibagi menjadi dua, central nervous system dan perifer, di mana perifer ini merupakan persarafan tepi dan sentral itu adalah saraf pusat. Nah, saraf pusat kan memang terdiri dari otak dan medula spinalis, spinal cord. Sedangkan kalau misalnya sistem saraf tepi itu di bagian perifer atau di bagian tepi, kemarin sudah saya jelaskan ada motorik, kemudian ada sensorik, di mana sensorik itu berfungsi untuk menangkap rasa yang dia akan berhubungan erat dengan alat indera, sedangkan motorik itu nanti dia yang kemudian akan mempengaruhi gerakan dari otot tersebut. Sekali lagi, motor neuron itu akan dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah somatik, kemudian yang kedua adalah autonom. Nah, otonom berasal dari istilah dari autonom, berarti otomatis gitu ya, otomatis tanpa kita sadari. Maka autonom memang pergerakannya secara involunter. Itu dibagi menjadi dua divisi lagi. Yang pertama adalah simpatik, kemudian yang kedua adalah parasimpatik. Nah, sekarang kita sedikit flashback kembali mengenai jaringan atau histologi dari otot tersebut, biar agak sedikit jauh lebih paham bagaimana nantinya kinerja dari otot tersebut. Nah, jaringan otot atau penyusun dari organ otot sendiri itu struktur jaringan pada bagian luar atau jaringan yang ada di dalam otot tersebut itu akan dibungkus oleh suatu jaringan ikat padat yang kita sebut sebagai epimysium. Nah, di mana letak dari epimysium tersebut? Ini adalah ini tulang gitu ya. Kemudian ini adalah skeletal muscle yang kemudian ada jaringan ikat yang berfungsi untuk merekatkan antara otot dengan tulang, itu adalah tendon. Nah, kemudian jaringan ikat ini akan melapisi struktur atau menyelubungi dari otot secara penuh. Nah, kalau teman-teman lihat ini adalah epimysium, merupakan jaringan ikat yang membungkus seluruh dari organ otot. Ini ya, kelihatan epimysium. Nah, kemudian di dalamnya di sini ini ada suatu berkas-berkas atau kumpulan-kumpulan serabut-serabut besar. Nah, berkas-berkas otot ini disebut sebagai fasciculus. Nah, ini adalah fasciculus. Kemudian kalau kita perbesar lagi, ini adalah fasciculus, teman-teman semua. Nah, di sini adalah fasciculus. Di sela-sela dari fasciculus itu tervaskularisasi, berarti dia dialiri oleh kapiler darah. Teman-teman semua bisa melihat di bagian sini ada arteri, kemudian di sini ada vena. Di sisi lain, kalian juga akan menemukan saraf. Nah, fasciculus ini merupakan berkas otot gitu ya. Nah, berkas otot ini dibungkus lagi oleh suatu pelindung, jaringan ikat pelindung yang kita sebut sebagai perimysium. Nah, teman-teman semua terlihat ini adalah perimysium yang kemudian dia akan membungkus fasciculus tersebut. Nah, kalau kita lihat di dalam fasciculus ini ternyata ada serabut-serabut yang jauh lebih kecil lagi. Ini adalah serabut-serabut. Inilah yang kita sebut sebagai myofiber atau muscle fiber atau nama lainnya adalah sel serat otot. Kenapa disebut sebagai sel? Satuan dari sel otot itu adalah muscle fiber yang ada di sini, dengan indikasi kalau kita lihat pada otot rangka itu inti selnya berada di bagian tepi. Ini berarti menandakan bahwa ini adalah satu sel otot. Nah, satu sel otot ini akan dibungkus oleh selaput yang kita sebut sebagai endomysium. Nah, kemudian di dalamnya itu ada sebuah membran sel yang kemudian kita sebut
sebagai istilahnya adalah sarkolema. Sedangkan cairannya itu kita sebut sebagai sarkoplasma. Jadi kalau kita lihat, oh ya, di dalamnya lagi itu terdapat fiber-fiber lagi yang lebih kecil yang kita sebut sebagai myofibril. Nah, secara keseluruhan organ otot itu ya, itu kemudian kalau kita lihat apa namanya secara struktural itu nanti ketemu yang namanya myofiber, yaitu adalah strukturnya sel. Kalau jaringannya itu adalah fasciculus. Nah, kemudian ada myofibril yang lebih kecil lagi, itu kita sebut sebagai intrasel. Kemudian di dalamnya ada sebuah filamen-filamen yang memang kalau kita lihat secara histologi, kita lihat menggunakan mikroskop cahaya, itu bukan jarang, tetapi tidak bisa terlihat. Kita harus menggunakan scanning elektron mikroskop atau transmission elektron mikroskop. Itu adalah kita ketemu nanti filamen-filamen. Nah, filamen ini merupakan sitoskeleton gitu ya, yang kemudian di dalamnya ada protein-protein, ada molekul-molekul protein penyusun dari filamen ini yang terdiri dari miosin dan aktin. Nah, kinerja dari otot tersebut itu yang bekerja itu adalah molekul protein yang nantinya akan melakukan proses kontraksi, yaitu adalah miosin dan aktin. Baik, kita akan sedikit belajar secara keseluruhan dulu, mungkin dari jaringannya. Kalau kita lihat, nah di sini ya, ini adalah satu otot gitu ya, muscle gitu. Ini kalau kita lihat lagi, ini adalah fasciculus. Kemudian kita lihat apa namanya serabut otot atau muscle fiber. Kita lihat kecil gitu ya, terbesar gitu. Ini adalah muscle fiber, di mana kemudian di dalamnya ada myofibril atau myofibril. Nah, garis gelap terangnya otot rangka ataupun otot jantung itu kita bisa lihat pada bagian myofibrilnya yang kemudian secara perbesaran lebih besar lagi saat kita melihat muscle fiber atau mungkin kita bisa melihat fasciculus itu kemudian dia yang memperlihatkan daerah gelap dan terang tersebut. Nah, daerah gelap kita sebut sebagai diskus anisotrof atau aben atau pita A. Sedangkan I itu artinya isotrof yang merupakan daerah terang. Di sini ini adalah daerah gelap, kemudian yang warna jauh lebih terang ini adalah isotrof. Nah, myofibril itu memang kalau kita lihat di sini ya, terdiri atas satuan-satuan yang lebih kecil. Istilahnya kita sebut sebagai myofilamen. Nah, atau ada beberapa referensi yang menyebutnya mikrofilamen. Nah, nanti di situ ada bagian tebal yang kita sebut sebagai miosin, tipis itu adalah aktin, ada tropomiosin, troponin, dan lain sebagainya. Inilah yang molekul-molekul protein tersebut yang berfungsi untuk melakukan proses kontraksi, atau inilah protein-protein kontraktil. Nah, pada setiap myofibril itu terdapat beberapa unit pita gelap dan pita terang yang kemudian kita sebut sebagai sarkomer. Nanti kita akan lihat bagian dari sarkomer tersebut. Nah, ada karakteristik khusus lagi sebuah retikulum yang bentuknya berbeda dengan retikulum endoplasma biasanya. Nah, retikulum pada sel otot atau pada myofiber itu kita sebut sebagai retikulum sarkoplasma. Bagaimana retikulum ini dapat bekerja, organel ini dapat bekerja, nanti akan saya jelaskan di slide selanjutnya. Nah, inilah yang kita sebut sebagai sarkomer. Di mana letak sarkomer tersebut? Nah, kalau kita lihat ya, ini adalah bagian myofibril. Ini kalau kita perbesar lagi, nah di sini adalah apa namanya pita A. Ini adalah anisotrop. Kemudian yang di sini ini adalah bagian yang isotrop. Ini kalau kita lihat penampangnya. Kalau kita potong gitu ya, nah di sini terlihat seperti bagian filamen yang tebal, kemudian ada bagian filamen yang tipis. Nah, mana sih yang dimaksud sebagai sarkomer tersebut? Nah, inilah kalau kita lihat ya. Nah, di tengah-tengah dari sarkomer itu ada garis M gitu ya, yang kemudian ada bagian yang kita sebut sebagai garis Z gitu ya. Di sini Z line, di sini adalah Z line. Nah, jarak antara sini dengan yang ada di sini ini kita sebut sebagai satu sarkomer, di mana sarkomer tersebut tersusun atas protein-protein filamen-filamen
yang tebal, kemudian yang tipis, di mana yang tebal itu adalah miosin, kemudian yang tipis itu adalah aktin, troponin, dan tropomiosin. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana penyusun yang sangat kecil gitu ya dari filamen otot tersebut. Yang pertama kita akan bahas mengenai mikrofilamen atau ada istilahnya itu miofilamen. Nah, mikrofilamen adalah elemen terkecil ukurannya sekitar 6 nanometer yang dia merupakan salah satu sitoskeleton. Nah, di sini ini kita sebut sebagai aktin. Mikrofilamen yang jelas terlihat di sebagian besar sel adalah aktin. Ini merupakan sebuah molekul protein yang berbentuk globular mirip tubulin. Kalau teman-teman lihat, tubulin yang dimaksud itu adalah protein aktin ini tersusun dalam dua untai yang kemudian dia saling memilin seperti DNA. Nah, bentuk yang dua untai tersebut itulah yang kita sebut sebagai mikrofilamen. Nah, aktin ini merupakan monomer di mana di dalam sel otot itu kemudian juga terdapat protein yang lain yang kita sebut sebagai protein miosin. Nah, kalau kita lihat di otot itu, miosin inilah yang berfungsi sebagai protein motorik. Apa yang dimaksud dengan protein motorik? Protein motorik ini adalah protein yang berfungsi untuk melakukan proses pergerakan, di mana pergerakan yang dimaksud itu adalah proses kontraksi. Jadi kalau misalnya nanti saya tanya, antara aktin dan miosin itu siapa yang kemudian dia akan melakukan proses kontraksinya, itu adalah miosin, di mana miosin akan membentuk mikrofilamen jenis lain. Jadi memang mikrofilamen di dalam otot itu ada dua jenis yang tersusun atas aktin, kemudian yang kedua, jenis yang kedua itu tersusun atas miosin. Beberapa dari kontraksi sel dan dari miosin dan aktin tersebut, itu kemudian dia akan berperan dalam proses kontraksi sel. Dan dia juga pengeras mekanik yang spesifik. Nah, sekarang kita lihat untuk yang filamen tebal terlebih dahulu. Nah, miofilamen otot yang tebal atau filamen tebal itu daerah yang kemudian dia menempati zona A atau menempati pita A. Nah, ini kita lihat sebagai bagian pusatnya sarkomer. Nah, ini tadi kan sarkomer itu kan garisnya ya, paling mudah adalah kita melihatnya dari garis Z, ini adalah Z-line berarti ini adalah sarkomer. Ini pada bagian tengah. Nah, berarti yang filamen tebal yang ada di sini, nah ini adalah bagian dari pita A, bagian pusatnya. Nah, ini kelihatan ya kalau di sini mungkin terlihat ada yang tebal, ada yang terang, ada yang gelap. Nah, filamen tipis itu berjalan di antara dan paralel terhadap filamen tebal. Jadi ini adalah filamen tipisnya, ini adalah filamen tipisnya. Nah, satu ujungnya itu kemudian akan melekat pada garis Z. Nah, di sini terdapat suatu pita H. Nah, pita H itu di bagian tengah di sini. Ini merupakan zona yang lebih pucat di tengah pita A, terdiri dari molekul-molekul miosin. Zona pita H itu akan dibelah oleh garis yang kita sebut sebagai garis M. Nah, di sini adalah zona H. Nah, di sini yang paling tengah ini adalah garis M. Nah, tadi saya bilang bahwa tersusun atas dua filamen gitu ya, filamen tebal kemudian filamen tipis. Nah, pada bagian filamen tipis itu terdiri dari 3 komponen protein. Yang pertama adalah molekul aktin gitu ya. Ini adalah komponen utama yang kemudian dia akan membentuk struktur helix gitu ya. Struktur untaian berpilin. Kemudian penyusun filamen yang kedua dari filamen tipis ini adalah tropomiosin. Nah, tropomiosin ini akan mengikat pada bagian dari aktin ini seperti pembungkus seperti itu ya, yang kemudian ikatan tersebut dapat bergeser dan ikatan ini yang menyebabkan dia dapat berikatan dengan aktin.
filamen tipis ini dapat berikatan dengan tropomiosin ini kemudian dia akan berlekatan dengan aktin, dan pergeseran ini yang kemudian dia akan menentukan atau mengarahkan bagaimana dia bisa berlekatan dengan filamen tebal. Nah, kemudian di sini ada suatu komponen lagi yang kita sebut sebagai troponin. Troponin ini merupakan kompleks globular yang merupakan binding site atau tempat berikatannya ion kalsium atau ion Ca2+. Nah, kalau kita lihat ini adalah komponennya, ini adalah aktin tersusun atas komponen untaian berpilin gitu ya. Nah, kemudian di sini adalah tropomiosin yang kemudian dia berfungsi untuk membungkus pada bagian dari filamen tipis tersebut. Nah, kemudian ada suatu binding site yang kita sebut sebagai troponin. Nah, troponin ini dia menempel pada bagian tropomiosin. Nah, di sini. Oke, baik. Bagaimana dengan filamen tebal? Nah, filamen tebal ini hanya terdiri atas miosin saja. Di bagian miosin tersebut itu terdapat sebuah kepala. Kalau teman-teman lihat ya, ini adalah kepalanya. Nah, kepala ini atau ujung dari bagian miosin ini itu ada sebuah binding site. Dan di sini ada dua jenis binding site. Yang pertama adalah binding site untuk aktin. Jadi bagaimana kepala ini dapat berlekatan pada filamen tipis tersebut atau filamen tipis yang tadi saya jelaskan. Binding site yang kedua, dia memiliki istilahnya adalah enzim gitu ya, miosin ATPase site yang berfungsi untuk memecah ATP menjadi ADP dan P. Nah, itu nanti di sini. Gitu. Nah, kalau kita lihat struktur yang secara utuh, memang miosin ini istilahnya filamen tebal dan kepalanya itu berada di bagian ujung kanan dan di ujung kiri. Baik. Nah, ini secara utuh teman-teman semua, ini adalah satu miofibril gitu ya. Kemudian kalau direntangkan gitu ya, satu serat gitu kan, itu kemudian kita bisa melihat satu sarkomer. Nah, satu sarkomer ini ya satu garis Z, di sini adalah satu garis Z, tengahnya ini adalah garis M, kiri kanannya adalah zona H. Nah, kemudian di sini yang warna gelap itu adalah anisotrop, kemudian yang terang itu adalah isotrop. Nah, kalau misalnya kita perbesar lagi struktur molekul proteinnya itu seperti ini teman-teman semua. Sekali lagi, kalau saya ingin perlihatkan, ini adalah daerah dari yang terang, kemudian yang warna kuning ini adalah daerah yang gelap. Nah, ini kalau misalnya kita lihat secara pemotong melintang, nah di sini adalah anisotrop, di sini adalah isotrop. Ini menggunakan TEM. Nah, tadi kan saya bilang bahwa di di bagian dari troponin itu kan dia harus berikatan dengan ion kalsium. Nah, yang jadi pertanyaan, ion kalsium itu berfungsi untuk apa? Nah, kalsium kalau kita lihat ini ada sebuah ikatan, di sini adalah rantai dari aktin gitu ya. Nah, kemudian di sini adalah tropomiosin. Tropomiosin ini menutup pada bagian dari binding site-nya aktin. Warna hijau, teman-teman semua, di sini warna hijau, ini dia merupakan aktin yang kemudian di sini adalah aktin yang kemudian nanti binding site-nya itu akan tertutup oleh tropomiosin. Nah, di sini akan tertutup oleh tropomiosin. Nah, kalau kita lihat troponin itu berfungsi untuk menangkap ion kalsium. Jadi, kalau kondisinya seperti ini, teman-teman semua, kondisi aktin yang masih terikat atau filamen tipis ini masih terikat, maka dia tidak bisa menyatu dengan filamen tebal atau aktin itu kemudian tidak dapat bertemu dengan miosin. Nah, kondisi yang seperti ini kita sebut sebagai mekanisme relaksasi. Jadi memang otot belum melakukan proses kontraksinya. Nah, dan tidak ada eksitasi. Nah, kalau kita lihat, nah
Dengan adanya ion kalsium itu akan menempel pada bagian dari troponin gitu ya. Nah, ion kalsium ini merupakan sebuah kunci di mana dia akan menempel pada bagian troponin dengan troponin yang tertempel gitu ya. Dia mengikat dengan ion kalsium, maka ikatan dari tropomiosin yang ada di sini itu kemudian dia akan melepas atau merenggang. Dengan merenggangnya tersebut, aktin gitu ya, ini adalah binding site-nya aktin, itu dia dapat berikatan dengan ujung kepala dari miosin. Nah, kalau dia bisa berikatan, maka terjadilah proses eksitasi, muncullah mekanisme kontraksi otot. Jadi memang mekanisme kontraksi otot itu dipengaruhi oleh ion kalsium. Ion kalsium itu akan membuka bagian dari troponin, ion kalsium itu akan menempel binding site-nya dengan troponin, kemudian dia akan membuka ikatan dari tropomiosin, di mana bukaan dari ikatan dari tropomiosin ini membuat binding site dari aktin itu kemudian dapat bertemu dengan kepala ujung binding site-nya dari miosin, yang kemudian dia akan berlekatan atau berikatan, kemudian terjadilah mekanisme eksitasi dan terjadilah proses kontraksi otot. Nah, ternyata otot itu diatur oleh saraf. Kita sebut sebagai neuron motorik. Nah, neuron motorik ini kalau kita lihat pada bagian ujung terminalnya, atau pada bagian bulbusnya, atau pada bagian sinapsnya gitu ya, ujungnya di sini memang ada sebuah neuromuscular junction. Junction yang berhubungan atau berkaitan gitu ya antara otot dengan saraf. Ketika mencapai di bagian otot rangka, akson itu akan bercabang menjadi banyak sekali membentuk suatu taut yang kita sebut sebagai taut neuromusculus atau neuromuscular junction antara antara neuron dengan otot. Nah, di sini kalau kita lihat ini adalah saraf motorik yang kemudian dia akan mencabang menjadi banyak sekali dan dia akan menempel pada bagian muscle fiber. Nah, kemudian ujungnya itu ada bagian junction ya, sekali lagi saya sebut sebagai neuromuscular junction atau taut neuromusculus, yang kemudian disitulah fungsi pengaturan baik dari saraf simpatik maupun saraf otonom saraf somatik ataupun saraf otonom, yang kemudian dia akan mengatur pergerakan atau kontraksi dari otot tersebut. Nah, peristiwa dari tautan neuromusculus ini, teman-teman semua kan di sini terjadi potensial aksi gitu ya. Potensial aksi itu kemudian dia akan memicu ion kalsium itu masuk. Sekali lagi kemarin saya sudah jelaskan bahwa ion kalsium itu kemudian dia akan memicu vesikel-vesikel tersebut yang ada di bagian ujung sinapsis ini akan mengeluarkan yang namanya asetilkolin, atau dalam hal ini adalah saya lupa namanya. Mohon maaf, saya lupa asetilkolin. Nah, asetilkolin ini yang kemudian dia akan dikeluarkan gitu ya. Kemudian dia akan keluar gitu kan, kemudian dia akan menjadi kunci gitu ya, dia akan binding site berikatan dengan gap gitu ya, gap di sini gap yang dia memang berfungsi sebagai reseptor penangkap dari asetilkolin tersebut. Nah, kemudian gap ini akan terbuka di mana kalau teman-teman lihat Na dan K itu kemudian dia akan masuk. Nah, dengan masuknya ini maka terjadi proses penghantaran impuls yang menuju ke bagian dari otot. Baik, saya lanjut. Peristiwa kontraksi otot ini dimulai dari neurotransmitter gitu ya, dari neuron. Nah, peristiwa kontraksi otot itu kemudian dia akan melepaskan sebuah neurotransmitter yang salah satu contohnya adalah asetilkolin tadi, mohon maaf tadi saya lupa gitu ya. Nah, neurotransmitter yang berupa asetilkolin ini kemudian dia akan terlepas gitu ya, ACH ini dia akan terlepas ditangkap oleh
gate dari gate yang ada di bagian otot. Jadi otot itu dia punya gate juga gitu ya, yang menyebabkan ion-ion itu akan masuk dan terjadilah penghantaran impuls saraf menuju ke otot. Nah, fungsinya untuk apa? Proses ini kemudian dia akan mempengaruhi kinerja dari retikulum sarkoplasma. Jadi dia akan menghantarkan rangsangan tersebut masuk ke dalam retikulum sarkoplasma. Nah, ngapain retikulum sarkoplasma di sini? Ternyata ada sebuah peran dari retikulum sarkoplasma, di mana teman-teman semua kalau kita lihat ya, potensial ini kemudian rangsangan ini kemudian dia akan diteruskan lewat membran plasma yang kemudian dia akan masuk pada bagian. Jadi gini, keunikan dari sarkoplasma itu dia memiliki suatu tubulus atau suatu saluran yang masuk ke dalam gitu ya. Dia akan menjulur masuk ke dalam. Nah, bagian ini kita sebut sebagai tubulus T atau T-tubul. Nah, T-tubul ini kemudian akan menghantarkan rangsangan yang ada pada menghantarkan impuls, menghantarkan impuls yang tadi dari neurotransmitter yang ada di sini itu kemudian menuju pada bagian dari retikulum sarkoplasma. Di mana fungsi dari retikulum sarkoplasma ini jika ada sebuah impuls atau perintah gitu ya, itu kemudian retikulum sarkoplasma di dalamnya itu ternyata ada ion-ion kalsium Ca2+. Nah, Ca2+ ini kemudian dia akan rilis atau dia akan dilepaskan. Nah, teman-teman semua kalau lihat di sini dia dilepaskan. Nah, ternyata fungsinya untuk apa? Flashback tadi di awal, ion Ca2+ ini akan dikeluarkan dan dia akan menuju pada bagian sarkomer tersebut, terutama pada bagian filamen tipis. Di bagian filamen tipis tersebut dia akan berikatan dengan troponin gitu ya, yang kemudian ikatan dari tropomiosin itu terlepas dan bagian dari aktin itu dapat berikatan dengan kepala dari miosin, yang kemudian ini akan memicu proses kontraksi otot. Nah, inilah bagaimana kita bisa mengatur tubuh kita menggunakan neuron motorik yang memerintahkan otot kita itu untuk melakukan sebuah kontraksi. Jadi memang jalur sarafnya seperti itu. Dari interneuron yang ada di otak, itu kemudian dia dialirkan gitu ya, menggunakan potensial aksi gitu kan, menjalar pompa ion Na masuk, K keluar dan seterusnya sampai kepada ujung dari otot gitu kan, dari ujung otot itu kemudian ujung dari saraf motorik yang kemudian neurotransmitter yang berupa asetilkolin itu kemudian ditransmisikan gitu kan, kemudian dia akan merangsang, kok saya bilangnya merangsang lagi ya, dia akan menghantarkan gitu ya impuls saraf yang akan memicu retikulum sarkoplasma untuk mengeluarkan ion kalsium. Nah, ion kalsium inilah yang berfungsi untuk membuka dan menutup, terutama berfungsi untuk membuka ikatan dari troponin karena ion Ca ini akan ditangkap oleh troponin gitu ya, sehingga nanti tropomiosinnya terbuka, binding set dari aktin itu akan menempel sehingga terjadilah proses kontraksi otot. Nah, itu adalah mekanisme kerjanya. Semoga teman-teman paham. Nah, ini kalau kita lihat ya strukturnya gitu kan. Di sini adalah T-tubul gitu ya, unik. Jadi memang membrannya itu ada suatu saluran yang masuk ke dalam. Ini kita sebut sebagai T-tubul atau singkatannya ada transverse tubul gitu kan. Nah, di bagian pinggir-pinggirnya ini merupakan retikulum sarkoplasma di mana di dalamnya itu ada ion Ca. Ini merupakan sebuah cadangan gitu ya. Ca ini yang digunakan untuk menempel ke bagian troponin gitu kan. Nah, kemudian membuka bagian tropomiosin sehingga terjadilah proses kontraksi otot. Nah, ion Ca memang dia berfungsi untuk memicu kontraksi otot. Nah, mungkin tadi saya agak sedikit membingungkan ya bagaimana proses menjelaskannya. Nah, retikulum sarkoplasma yang kemudian dia sudah mengeluarkan ion Ca, itu kemudian ion Ca ini akan rilis, di mana kemudian ion Ca itu akan terikat pada subunit troponin. Nah, di bagian yang ada di sini, warna ungu ini berarti dia sudah menempel pada bagian troponin. Troponin ini kalau digambar ini dia warnanya biru.
Nah, kemudian tropomiosin itu akan bergeser. Nah, ikatan dari yang warna bukan kuning ya, mungkin coklat kalau gambar ini. Ini adalah tropomiosin yang kemudian dia akan bergeser, menyebabkan warna kuning yang berupa aktin ini akan terbuka. Nah, kepala miosin itu kemudian dia akan menempel pada bagian aktin. Nah, di bagian aktin yang ada di sini, nah kalau saat kepala miosin ini menempel pada aktin, kita bisa menyebut bagian ini sebagai aktomiosin. Nah, ATP kemudian, tadi kan saya bilang bahwa kepala dari di sini ya, kepala dari miosin itu kan dia punya dua binding set. Yang pertama dia berdekatan dengan aktin, kemudian yang kedua dia memiliki binding set untuk miosin ATPase, di mana ini nanti dia berfungsi untuk berdekatan dengan ATP, kemudian enzim ini menguraikan saat kemudian ATP ini akan berdekatan dengan miosin, itu kemudian ATP ini akan diuraikan oleh binding set tersebut atau miosin ATPase enzim ini, kemudian dia diuraikan menjadi ADP dan P, gitu ya, sehingga ada energi untuk mengangguk menempel ke aktin. Nah, setelah itu kemudian saat dia mengangguk berarti fosfatnya itu akan dirilis, dikeluarkan karena sudah menjadi energi gitu ya, sehingga tinggal ADP. Nah, ini adalah ADP plus P, kemudian P-nya lepas, tinggal ADP saja. Nah, dari sinilah kemudian kepala miosin dapat mengangguk. Proses mengangguknya ini kita sebut sebagai power stroke. Nah, di sini ya. Nah, saat mengangguk itu membuat daerah filamen tipis ini kemudian akan menuju ke bagian dari garis M atau pada bagian tengah, sehingga menyebabkan proses kontraksi dari otot tersebut. Gitu ya. Nah, ini memang kalau kita rangkum, akhirnya impuls saraf pembebasan dari asetylkolin yang merupakan neurotransmitter tersebut. Nah, itu menyebabkan sebuah depolarisasi pada otot, kemudian dia akan melakukan pembebasan ion kalsium yang ada pada retikulum sarkoplasma, di mana ion Ca ini akan terikat pada troponin dan membuat pergeseran pada tropomiosin, sehingga kepala aktinnya terbuka, binding setnya dapat berdekatan dengan kepala miosin. Gitu ya. Kemudian ADP plus P gitu kan, fosfatnya lepas, tinggal ADP saja, kepala miosin mengangguk gitu ya. Nah, kemudian muncullah yang namanya power stroke atau proses untuk pergerakan ke tengah. Nah, kemudian ATP yang baru gitu kan, adenosin trifosfat yang baru itu akan terikat kembali ke kepala miosin dan terlepas jika proses terlepas dari, dan kepala miosin itu kalau misalnya akan terlepas dari aktin, barulah akan terjadi proses relaksasi. Jadi kalau dia akan antara aktin dengan miosin itu akan nempel, maka itu proses kontraksi. Tetapi kalau aktin lepas dengan miosin, itu yang kita sebut sebagai proses relaksasi. Gini ya. Nah, ini adalah mekanisme relaksasi. Tetapi saat terjadi power stroke gitu ya, miosin yang kemudian menggeser dengan adanya energi ATP tadi gitu kan. Nah, itu kemudian dia akan menyebabkan yang awalnya renggang itu menjadi padat. Nah, padat di sini. Jadi kalau kita lihat ini mungkin skemanya ilustrasinya menggunakan otot pada bagian lengan. Ini kalau relaksasi ini adalah kontraksi gitu ya. Ini akan memadat. Nah, saat kita lihat menggunakan scanning elektron mikroskop, ini adalah mekanisme kontraksi. Ini adalah kontraksi. Gini ya, memadat. Nah, ini kalau kita lihat menggunakan mikroskop elektron, ini kalau relaksasi sarkomer jauh lebih panjang dibandingkan dengan saat dia memadat. Nah, mungkin biar lebih paham teman-teman bisa lihat videonya terlebih dahulu. You use muscles every day to do activities. This woman is using muscles to breathe, circulate blood, and move her hand to take notes. Your cardiac and smooth muscle tissues are involuntary. You do not consciously control their actions. Skeletal muscle works under voluntary control. Skeletal muscles are composed of bundles of muscle fibers. Muscle fibers are long cylindrical cells containing several nuclei. Muscles will contract or relax when they receive signals from the nervous system. A neuromuscular junction is the site of the signal exchange.
This is where the synaptic bulb of an axon terminal and muscle fiber connect. Muscle fibers are composed of many myofibrils. A myofibril contains contractile units called sarcomeres. Sarcomeres run adjacent to one another down the length of the myofibril. Each sarcomere consists of alternating thick and thin protein filaments, giving skeletal muscle its striated appearance. The muscle contracts when these filaments slide past each other. The thick filaments are myosin, which are anchored at the center of the sarcomere, called the M-line. The thin filaments are composed of the protein actin, which are anchored to the Z-lines on the outer edges of the sarcomere. Because the actin filaments are anchored to the Z-lines, the sarcomere shortens from both sides when actin filaments slide along the myosin filaments. Although the action between the filaments is described as sliding, the myosin filament actually pulls the actin along its length. The cross bridges of the myosin filaments attach to the actin filaments and exert force on them to move. This action is known as the sliding filament mechanism of muscle contraction. In this model, the sarcomeres shorten without the thick or thin filaments changing in length. A contraction begins when a bound ATP is hydrolyzed to ADP and inorganic phosphate. This causes the myosin head to extend and can attach to a binding site on actin, forming a cross bridge. An action called the power stroke is triggered, allowing myosin to pull the actin filament toward the M-line, thereby shortening the sarcomere. ADP and inorganic phosphate are released during the power stroke. The myosin remains attached to actin until a new molecule of ATP binds, freeing the myosin to either go through another cycle of binding and more contraction, or remain unattached to allow the muscle to relax. Muscle contractions are controlled by the actions of calcium. The thin actin filaments are associated with regulatory proteins called troponin and tropomyosin. When a muscle is relaxed, tropomyosin blocks the cross-bridge binding sites on actin. When calcium ion levels are high enough and ATP is present, calcium ions bind to the troponin, which displaces tropomyosin, exposing the myosin binding sites on actin. This allows myosin to attach to a binding site on actin, forming a cross bridge. Calcium ions are stored in the sarcoplasmic reticulum and are released in response to signals from the nervous system to contract. Neurotransmitter molecules are released from the neuron and bind to receptors, which depolarizes the membrane of the muscle fiber. The electrical impulse travels down the T tubules and opens calcium stores. Calcium ions flow to the myofibrils, where they trigger a muscle contraction. As the actin and myosin slide along each other, the entire sarcomere shortens as the Z-lines draw closer to the M-line. As the sarcomeres in myofibrils contract, the entire muscle fiber will shorten. When muscle fibers contract in unison, a muscle can produce enough force to move the body, allowing you to take notes. Oke ya, nah itu tadi skematis bagaimana mekanisme kontraksi dari otot. Semoga teman-teman jauh lebih paham setelah tadi saya jelaskan dan ditambah dengan video penjelas yang ada di sini. Nah, ada sebuah penyakit gitu ya. Jika serat otot dirangsang sedemikian cepat sehingga serat tidak memiliki kesempatan untuk istirahat sama sekali pada saat rangsangan terjadi, dan ada suatu kontraksi maksimal yang berkepanjangan terus-menerus tanpa henti, ini kita sebut sebuah penyakit yang mungkin teman-teman kenal dengan istilah tetanus, di mana tetanus ini diakibatkan oleh sejenis neurotoksin gitu ya, senyawa racun yang dia meracuni pada bagian persarafan yang diproduksi oleh Clostridium tetani, di mana Clostridium tetani ini menginfeksi bagian dari sistem urat saraf, atau berarti dia menginfeksi pada bagian saraf motorik dan terutama pada bagian otot juga, sehingga saraf dan otot menjadi kaku, kontraksi berkepanjangan.
Gejala kronis yang timbul dari toksin tersebut adalah dengan memblok pelepasan dari neurotransmitter. Jadi dia memblok dari asetilkolin sehingga terjadi kontraksi otot yang tidak terkontrol. Ini kalau kita lihat ya dalam keadaan yang yang biasa saja. Tetanus ini kalau kita lihat keadaannya itu ya akan meningkat, stimulasi yang menyebabkan dia menjadi terdapat kontraksi otot terus-menerus. Kemudian kalau kita lihat potensial membrannya gitu ya. Kalau di sini kan dia keadaan depolarisasi. Maka kalau kita lihat dia terus-menerus melakukan proses kontraksinya. Ini yang menandakan bahwa seseorang itu dapat mengalami gejala atau penyakit yang kita sebut sebagai tetanus. Gitu ya. Ini merupakan salah satu penyakit yang berbahaya dan memang terjadi karena kontaminasi terutama pada alat bukan alat sih alat bisa gitu ya atau benda-benda tajam yang kemudian dia dalam kondisi terkontaminasi terutama besi-besi yang sudah berkarat. Nah, ini kemudian dia akan menyebabkan suatu kejang otot. Baik. Nah, tadi kita sudah berbicara mengenai otot rangka gitu ya. Banyak sekali mekanisme kerja dari otot rangka, tetapi apakah yang jadi pertanyaan bagaimana dengan otot polos ataupun dengan otot jantung? Nah, otot jantung itu yang bekerja atau melakukan kontraksinya itu adalah jantung. Sedangkan polos, apakah terutama polos, kalau jantung mungkin teman-teman bisa agak sedikit lebih paham karena dia juga bentuknya stratified gitu ya. Ada pita gelap terang, berarti mungkin mekanismenya hampir mirip dengan lurik. Tapi bagaimana dengan otot polos? Kan berarti bagian pita A dan pita I-nya, isotrop dan isotropnya juga tidak nampak. Nah, ternyata memang agak sedikit berbeda antara kerja dari otot polos dengan otot rangka, di mana otot polos ini kerjanya secara involuntar atau tidak sadar dan sebagian besar pada bagian sistem pernafasan dan ada beberapa bagian besar lagi itu ada pada saluran pencernaan. Kenapa saluran pencernaan kita itu menggunakan kinerja dari otot polos? Nah, ini adalah jawabannya. Yang pertama, kalau kita lihat struktur dari otot polos gitu ya, ini berbentuk seperti gelendong gitu ya, hafalan waktu teman-teman waktu praktikum gitu kan, tidak berbentuk stratified, tidak terlihat garis gelap dan terang. Nah, ini kalau kita lihat menggunakan elektron mikroskop pun juga tidak nampak mana pita gelap dan pita terangnya. Nah, perbedaannya letaknya di mana? Saat proses eksitasi atau terjadinya mekanisme kontraksi, itu sebenarnya mekanisme kontraksinya sama. Yang bekerja itu adalah protein miosin dan aktin. Pekerjaannya sama, tetapi mungkin mekanismenya yang berbeda. Gimana kalau kita lihat ya, kita bandingkan langsung dengan skeletal muscle. Smooth muscle atau otot polos ini komposisi dari ion kalsium yang mempengaruhi kontraksinya itu didapat dari cairan ekstraseluler. Berarti yang ada di luar dari sel. Sedangkan kalau misalnya skeletal muscle itu kan kita dapat dari retikulum sarkoplasma. Nah, perbedaannya yang pertama di situ. Kemudian yang kedua, mekanisme dari skeletal muscle itu kan secara fisik. Jadi gerakan kontraksi dari troponin dan miosin, pergeserannya seperti itu. Tetapi kalau pada smooth muscle itu ternyata dia menggunakan biochemical atau menggunakan reaksi senyawa kimia. Ini sudah berbeda antara smooth muscle dengan skeletal muscle. Di mana letak perbedaannya? Nah, di sini kalau secara fisik pada skeletal muscle itu kan tadi ya tropomyosin yang kemudian dia menutup binding set pada troponin gitu. Menutup binding set pada aktin yang kemudian kalau misalnya ada yang kalsium, binding set tersebut itu akan terbuka dan bagian aktin dengan myosin itu akan menempel, kepala myosin akan menempel, kemudian ada energi dari ATP, kemudian terjadi pergeseran atau pergerakan. Nah, itu kan berarti pergerakan secara mekanik. Tapi kalau pada smooth muscle, itu pekerjaannya
itu dia menggunakan senyawa biokimia dengan cara fosforilasi. Fosforilasi pada miosin di bagian filamen tebal. Gitu ya. Jadi nanti di sini ada suatu binding juga, ikatan antara aktin dengan miosin dari hasil mekanisme fosforilasi tersebut. Barulah terjadi proses kontraksi. Baik, saya lanjutkan teman-teman semua. Nah, reaksinya gimana mekanismenya? Yang pertama adalah di dalam sel tersebut itu ada kalmodulin, di mana kalmodulin ini kemudian dia akan menangkap ion kalsium. Kemudian disitulah terjadi proses fosforilasi, berarti reaksi kimia. Mulai dari miosin kinase yang inaktif menjadi aktif. Kemudian ATP berubah menjadi ADP plus P, fosfatnya dipakai, kemudian terjadi mekanisme aktivitas dari miosin yang inaktif, cross bridge-nya atau ikatan miosin yang tidak aktif itu menjadi ikatan miosin yang aktif hasil dari fosforilasi, sehingga dia bisa berikatan atau binding dengan aktin. Dengan dia bisa berikatan dengan aktin, maka terjadilah proses kontraksi. Nah, kontraksinya seperti ini teman-teman semua. Kalau kita lihat ini adalah bentuk sel otot polos yang gelendong. Kalau kita lihat di sini adalah filamen tipis, di sini adalah filamen tebal gitu ya. Nah, di sini kalau kita lihat kemudian terjadinya fosforilasi tersebut itu akan membuat reaksi kontraksi gitu kan. Nah, hasilnya seperti ini teman-teman. Otot polos itu kemudian dia akan berkontraksi. Nah, ini membuat pada bagian kepala dari miosin tersebut itu akan berdekatan binding site dengan aktin. Nah, kemudian terjadi pergerakan yang sama dengan pada kontraksi dari otot rangka. Modelnya seperti itu. Keuntungannya apa? Keuntungannya mekanisme seperti ini dengan kinerjanya fosforilasi, energi yang dikeluarkan untuk mekanisme kerja seperti ini itu lebih rendah. Kemudian keuntungannya lagi mekanismenya lebih lambat. Kenapa? Karena memang otot polos itu digunakan untuk kinerja yang relatif agak sedikit lambat untuk melakukan proses pencernaan. Tapi kalau otot rangka itu kita menggunakan energi yang cukup banyak, pergerakan yang cukup cepat gitu ya, untuk membuat sebuah pergerakan, misalnya berjalan, lari, dan lain sebagainya. Tetapi kalau untuk saluran pencernaan, jika kita menggunakan energi yang berlebih atau tubuh kita, saluran pencernaan kita itu tersusun atas otot rangka, sekali kita makan, itu kita harus menggunakan energi yang cukup banyak. Dan itu membuat tubuh kita terasa lebih capek. Maka tubuh kita ya wallahu alam gitu ya, itu sudah tersusun atas otot polos dengan rangkaian metabolisme kerjanya atau fisiologi kerjanya seperti ini, membuat saat kita melakukan pencernaan gitu ya, terutama tadi dengan gerakan-gerakan otot involunter yang tidak sadar itu tidak membutuhkan energi yang cukup banyak. Itu salah satu keunggulan dari otot polos. Gitu ya. Jadi memang ada peran dari otot polos sendiri, kemudian ada peran dari otot rangka sendiri. Sedangkan otot jantung itu merupakan gabungan gitu ya, gabungan dari kinerja dari otot rangka dan dari otot lurik. Otot rangka dan otot polos. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, teman-teman semua. Kalau misalnya ada part atau ada bagian yang kurang paham, silahkan bisa ditanya, baik di kolom chat, WA secara langsung, atau kita bisa bertanya di pertemuan selanjutnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.